Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Noto Nasution, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Universitas Pamulang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisya Mael Fadza dari kelas 02 SMJE 007 Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan ke-16 yang berjudul Mengembangkan dan Mengelola Iklan. Oke, kita langsung aja ke materinya. Yaitu yang pertama, mengembangkan dan mengelola program iklan. Sebelumnya, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Iklan merupakan cara yang efektif guna menyebarkan pesan, entah untuk membangun preferensi mereka atau untuk mendidik orang. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa? Komunikasi massa adalah model komunikasi yang menggunakan atau dengan ditunjukkan secara massal dalam arti sasarannya. Dari waktu ke waktu, komunikasi massa begitu pesat perkembangannya, terutama dalam penggunaannya dalam proses pemasaran. Di sini ada 5 keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal sebagai 5M. Yaitu yang pertama ada mission atau misi. Maksudnya itu dari mission itu kayak apa sih tujuan dari iklan itu, kayak apa sih tujuannya biar apa iklan itu. Mengapa harus ada iklan itu gitu. Yang kedua ada money atau uang, berapa banyak yang dapat dibelanjakan atau berapa banyak pengeluaran untuk adanya program iklan ini. Yang ketiga ada message atau pesan. Pesan apa aja sih yang seharusnya disampaikan agar konsumen tertarik dengan produk yang diiklankan. Yang keempat ada media yaitu media yang seharusnya media apa sih yang harus digunakan, media apa yang cocok untuk produk tersebut. Yang terakhir ada measurement atau ukuran, maksudnya itu bagaimana hasilnya seharusnya yang dievaluasi. Selanjutnya yang kedua ada menentukan tujuan iklan. Di sini iklan memiliki 4 tujuan. Yang pertama, iklan informatif. Yang dimaksud dengan iklan informatif adalah untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. Yang kedua, iklan persuasif. Yang dimaksud dengan iklan persuasif adalah untuk menciptakan kesukaan, preferensi dan keyakinan dan membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga ada iklan pengingat. Yang dimaksud dengan iklan ini adalah untuk merangsang pembeli produk dan jasa kembali. Yang keempat ada iklan penguatan. Iklan ini memberikan keyakinan kepada konsumen saat ini bahwa mereka telah berada pada pilihan produk yang sangat tepat. Yang ketiga ada memutuskan anggaran iklan. Di sini juga ada 5 faktor khusus yang harus dipertimbangkan kembali dalam memutuskan anggaran iklan. Yaitu yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk. Pada tahap perkenalan produk baru biasanya mendapat anggaran iklan yang besar guna membangun kesadaran dan mengupayakan pelanggan mencobanya. Yang kedua ada market share. Pada tahap pertumbuhan, agar market share terus berkembang melalui peningkatan ukuran pasar, tentu memerlukan dana yang besar pula guna menjangkau konsumen suatu merek yang sudah digunakan secara luas. Yang ketiga ada kompetitor.
Biasanya kompetitor akan dianggap sebagai risiko ataupun tantangan yang harus dikalahkan supaya usaha yang dimiliki terus beroperasi serta memperoleh laba yang stabil. Yang keempat, ada frekuensi iklan. Iklan yang berulang-ulang akan membutuhkan dana atau anggaran yang cukup besar. Yang terakhir atau yang kelima adalah produk pengganti. Iklan berperan penting dalam membangun citra merek melalui iklan secara besar-besaran dalam menginformasikan manfaat dan keunikan produk. Selanjutnya ada mengembangkan kampanye iklan. Dalam mengembangkan satu strategi pesan, para pengiklan menempuh 3 langkah agar tujuan iklan bisa tercapai. Yang pertama, menghasilkan pesan dan evaluasi. Yang kedua, ada pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif. Dan yang terakhir, ada tinjauan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang E, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Tahapannya adalah yang A, memutuskan jangkauan yang diinginkan, frekuensi dan dampaknya. B, memilih di antara jenis-jenis media utama atau memilih sarana media khusus. Yang C, memutuskan waktu media yang tepat dan memutuskan alokasi media secara geografis. D, hasil keputusan-keputusan ini perlu dievaluasi. Dalam membuat perencanaan media, harus mengetahui kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan jangkauan, frekuensi, dan dampak yang ditimbulkan dari iklan yang disampaikan. Selanjutnya, pilihan iklan alternatif. Sudah sejak lama sekali sampai saat ini, televisi menjadi medium yang dominan dalam penggunaan iklan. Biaya iklan di televisi telah naik lebih cepat daripada biaya media lain. Banyak pemasar mencari media iklan alternatif untuk melakukan iklannya. Alternatif tersebut diantaranya adalah yang pertama, place advertising atau iklan di luar rumah. Yang dimaksud dengan iklan di luar rumah itu para pemasar itu lebih baik menjangkau orang di lingkungannya, seperti di mana mereka bekerja, bermain, dan tentu saja berbelanja. Selanjutnya, billboard atau lebih dikenal dengan papan reklame sudah ditransformasikan selama bertahun-tahun, dan sekarang penggunaannya diproduksi secara digital dan berwarna. Selanjutnya yang ketiga, ada ruang publik. Pengiklanan ini yaitu dengan memasang iklan cetak dan iklan TV tradisional di tempat yang tidak biasa seperti bioskop, penerbangan, arena olahraga, eskalator hotel, dan tempat-tempat umum lainnya. Yang terakhir, ada penempatan produk. Dalam penempatan produk yang akan dijual dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dengan promo khusus untuk mempublikasikan produk ikutan. Beberapa perusahaan mendapatkan penempatan produk tanpa biaya dengan memasok produk mereka kepada perusahaan film. Selanjutnya ada menyeleksi wahana spesifik. Dalam melakukan pemilihan dan menyeleksi wahana spesifik, perencana harus mengandalkan layanan pengukuran yang menyediakan perkiraan untuk audiens, komposisi, dan biaya media. Untuk audiens memiliki beberapa ukuran. Ukuran tersebut meliputi sirkulasi, audiens efektif, audiens yang terpapar iklan secara efektif. Dan poin yang terakhir ada mengambil keputusan mengenai waktu dan alokasi media.
Dalam proses memilih media, pengiklanan menghadapi masalah makro penjadwalan dan mikro penjadwalan. Masalah makro tersebut mencakup penjadwalan iklan tersebut dalam kaitannya dengan musim dan siklus bisnis. Sedangkan masalah mikro penjadwalan memerlukan pengalokasian pengeluaran iklan dalam kurun waktu singkat untuk memperoleh dampak yang maksimal. Dalam meluncurkan produk baru, pengiklan harus memilih di antara kesinambungan, konsentrasi, kenaikan, dan keberdenyut iklan. Kebanyakan pengiklan mencoba mengukur efek komunikasi suatu iklan, maksudnya dampak potensial terhadap kesadaran, pengetahuan, dan preferensi. Cukup sekian yang dapat saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.